Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftadi Aditya, mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada siang hari ini saya sudah berada di lokasi pembuatan batu bata pres milik Bapak Mustafa. Ya, Ya, apa kabar Pak Mustafa? alhamdulillah sehat. Ya, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya perusahaan ini? Awal bukannya dari bata, semula bukan bata pres, semula bata manual. Saya pulang dari Jakarta kebingungan mau kerja apa karena di desa harus adaptasi dulu. Melihat peluang bata, waktu itu belum sebanyak sekarang. Dari semula saya merekrut orang dengan 5 orang tadinya dengan manual. Saya berjalan sampai kira-kira ada 5 tahun. Hasilnya cukup lumayan, bisa untuk menyekolahkan anak saya. Yang andalan saya adalah bata. Yang kedua itu saya tanam palawija tadinya. Palawijanya di sebelah sawah-sawah sana. Tapi sehubungan batanya semakin banyak pesanan, palawija saya tinggalkan dan saya beralih ke peternak burung. Karena burung sama bata karena berdampingan, jadi tidak lari ke sana ke sini. Karena bata itu harus ditekuni dan ditunggu. Saya pun ikut bekerja. Waktu itu berjalan lancar, semakin lama semakin banyak saingan, banyak perusahaan bata yang berdiri. Akhirnya karyawan saya banyak yang pindah atau banyak yang nyabrang, sehingga omset saya semakin menurun. Saya berubah pikiran, maju supaya tidak ketinggalan dan omset saya tetap naik. Saya beli mesin pres. Sebelum mesin pres itu saya beli mesin luluh. Jadi luluh saya tadinya pakai luluh mesin molen. Nah, setelah itu bata juga semakin bagus. Belakangan belajar jalan seperti yang saya inginkan. Terus belakangan ternyata yang bekerja di sini banyak yang membutuhkan. Jadi di cabang-cabang akhirnya omset saya juga menurun lagi. Tidak memenuhi target. Target saya semula 1 bulan minimal itu cukuplah 27.000, karena bata buat utama, sampingan saya ternak murai. Alhamdulillah ternak murainya juga berjalan sehingga ekonomi saya bisa tertopang. Akhirnya karyawan saya itu nyapang, akhirnya omsetnya semakin menurun. Saya tidak mau mengeluarkan karyawan saya. Saya berpikir lagi gimana caranya supaya jangan saya yang disetir oleh karyawan, saya yang harus setir karyawan, sehingga saya beralih pikiran ke bata pres. Kalau bata pres, di mana saya mau kerja, ya di situ menghasilkan, jadi tidak tergantung sama karyawan yang dibutuhkan saya. Ya kira-kira begitu Pak Tio. Kalau proses pembuatannya itu sendiri, batu bata pres itu bagaimana Pak Topak? Pembuatannya sebetulnya kalau dari bahannya tidak jauh beda dengan bata manual. Cuman kalau bata manual itu membutuhkan air dan bahannya itu lembek. Kalau bata pres tidak membutuhkan air banyak. Ya pembuatannya semula ya sama, dari tanah biasa digempur, dicampur antara merang, kulit padi, merang atau abu kalau ada,
Nah itu dicampur paling 2 kali langsung naik. Udah kita potong-potong. Jadi Cara pemasaran sendiri Pak Tova itu bagaimana? pemasaran saya itu lewat teman. Lewat Eh, oh, dari teman ke Dari teman. teman-teman saya belum pernah menggunakan fasilitas yang sekarang ada itu, ada HP apa itu saya enggak. Saya hanya lewat teman. Kalau sekali produksi itu bisa mencapai berapa berapa Itu batu bata itu? itu minimal 1 hari kalau saya memperkerjakan 1 orang itu minimal, saya kan ikut juga ikut kerja. Ya, Yang di pecahan 1 minimal itu 2.000, lebih dikit lah, 2.000 minimal 2.000. ya berarti sekitaran 2000-an lah ya. Iya. Kendala yang dihadapi Manual bata press itu kan tidak bisa sendiri, minimal itu 2 orang, yaitu saya katakan kan saya membutuhkan 1 orang. Kendalanya itu karena saya bukan dari awal saya bilang itu bukan karyawan saya, banyak yang membutuhkan. Jadi kalau ada yang lebih penting yang membantu saya, ya saya ngalah karena ada yang lebih penting dari saya, karena saya belum bisa mengangkat sebagai karyawan tetap kayak gue. Jadi ini kan batu bata ini kan perlu dijemur setelah di press itu hasilnya kan masih basah kan, jadi perlu dijemur. Itu kalau pada musim penghujan itu gimana? Ya harus sabar, buka tutup. Penghujan ya keringnya itu kena angin. Jadi kita harus berpadu atau kita harus pandai-pandai membaca situasi. Kalau pagi masih ada nongol, musim hujan nongol matahari ya kita buka. Ketika mendung kita harus tutup. Kita harus pandai-pandai melihat situasi. Memang keringnya itu lebih lama. Bedanya batu bata press sama yang dibikin manual itu seperti apa? Kalau batu bata yang manual itu kita harus pandai memilih orang yang ahli mencetak. Saya pikir kalau masalah luluan masing-masing orang sama lah, hampir sama luluan. 8 kali balik dicangkul itu jadilah. Saya waktu itu pakai press, pakai molen, jadi nggak ada masalah buat luluan. Yang jadi masalah kalau harus pandai-pandai mencari orang yang nyetak. Kalau yang nyetak sembarangan itu bata lebih cepat hancur atau tidak maksimal. Tapi kalau bata press, saya hanya ngasih tahu yang malik itu 1 kali 2 kali 3 kali ke sana udah apalah bagaimana cara nyampurnya itu udah bagus. Kalau bata press itu lebih kuat, lebih tangguh dan tidak mudah untuk remuk. Ya. Kalau misal sekali bakar itu nyampe berapa? Kalau lagi tidak ada pesanan minimal itu 20.000. Kalau bata press itu kan tinggal ngalikan antara sehari 2.000 dikalikan 10 udah 10 hari. Kalau masih terus kan 20.000. Itu sebulan minimal itu harus bakar terus 2 kali 20.000. Harga, kalau masalah harga per 1 bata press itu berapa? Pak Tova menjualnya itu harganya berapa? Saya tidak mematok harga. Saya lihat kondisi, situasi cuaca dan musimnya lagi apa. Terusan yang utama itu melihat keuangan kita sendiri, harus bisa ngukur. Jadi tidak bisa matok. Kira-kira sudah menguntungkan, saya jual. Ya kalau ini kan musim
kayak gini lah, maksudnya pada saat ini kan lagi musim corona, pandemi corona seperti ini, itu menghambat nggak proses pemasarannya atau bata menjadi sepi atau gimana menurut Bapak? Waktu awal ada corona, batu bata itu mati total, lumpuh, benar-benar lumpuh. Saya terus terang saja waktu itu sangat bingung, bahkan yang sudah ada pun keluar. Dalam artian sangu yang sudah ada itu bisa keluar buat operasional, buat makan. Pas kebetulan juga burung saya juga waktu itu tidak produk, jadi bata sudah lumpuh, burung saya juga nggak produk. Jadi yang ada, sangu yang ada itu saya terpaksa ya keluar. Nah, alhamdulillah belakangan ini corona walaupun masih ada tapi kan agak reda lah ya. Terusan sekarang udah banyak yang bangun lagi, alhamdulillah berjalan. Bahkan banyak pesanan yang tidak bisa saya cover. Ya, terima kasih Pak Tova atas informasinya. Mudah-mudahan usaha batu batanya semakin maju, Amin. semakin sukses. Amin. Dan sekali lagi terima kasih. Ya. Sama-sama Mas Ya. Dio, semoga Mas Dio juga sukses. Amin. Ya. Amin. Ya. Sekian dan terima kasih.